Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Putri Perdana Rudiana, NPM 1840501056, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang hipotek. Hipotek adalah dalam pasal 1162 KUH Perdata. Hipotek adalah satu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan satu perikatan. Selanjutnya ada sifat-sifat hipotek. Sifat-sifat hipotek terdiri dari 3. Yang pertama ada absolut. Berarti dalam hak hipotek ada hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Yang kedua ada droit de préférence. Berarti suatu pihak mempunyai hak untuk didulukan pemenuhan piutangnya di antara orang yang berpiutang lainnya. Yang ketiga ada droit de suite. Berarti hak yang senantiasa mengikuti benda sirat di tangan pihak manapun benda tersebut sedang berada. Selanjutnya ada objek-objek hipotek. Objek-objek hipotek terdiri dari yang pertama ada benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. Yang kedua ada hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya. Yang ketiga ada hak numpang karang dan hak usaha. Yang keempat ada bunga tanah baik yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. Yang kelima ada bunga seperti semula. Dan yang terakhir ada pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak asli perupakan yang melekat padanya. Selanjutnya ada asas-asas hipotek. Asas-asas hipotek terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada asas publicite. Dalam asas ini artinya hipotek harus didaftarkan dalam register umum. Artinya harus ada pihak ketiga yang mengetahui mengenai hipotek ini. Yang kedua ada asas spesialite. Dalam asas ini artinya hipotek hanya bisa dibuat untuk benda-benda tertentu saja. Benda-benda yang dimaksud yaitu harus terikat sebagai tanggungan, misalnya benda yang memiliki wujud, jelas letaknya dan juga jelas besar dan batas-batasnya. Yang ketiga ada asas ondeelbaarheid. Dalam asas ini artinya hipotek tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya adalah hipotek membebani seluruh objek yang dihipotekkan. Meskipun utang tersebut sudah dibayar sebagian, maka hal ini tetap tidak bisa mengurangi tanggungan hipotek. Selanjutnya ada perjanjian dalam hipotek. Hipotek merupakan suatu yang resmi dan penting untuk menjamin kredibilitas dan kepentingan pemberi utang. Ada janji-janji tertentu yang harus dicantumkan. Janji-janji ini terdapat dalam akta hipotek. Di antaranya, yang pertama ada janji untuk menjual objek hipotek atas kekuasaan sendiri. Yang kedua ada janji mengenai sewa objek hipotek. Yang ketiga janji untuk tidak dibersihkan. Yang keempat ada janji tentang asuransi objek hipotek. Selanjutnya ada hal-hal yang menyebabkan berakhirnya sebuah perjanjian hipotek. Yang pertama, perjanjian berakhir apabila utang telah dilunasi. Ketika utang telah dilunasi, maka perjanjian tersebut telah berakhir. Yang kedua, perjanjian akan berakhir apabila pemberi utang melepaskan utang tersebut secara sukarela dan tegas serta jelas. Di mana apabila pemberi utang yang memberikan utang tersebut secara ikhlas memberikan atau melepaskan utang tersebut. Dan yang terakhir, perjanjian bisa berakhir berdasarkan keputusan hakim. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.